got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the wall. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Maksud S3 sebagai konselor saudara. Pada hari ini kita ada sesi konseling langsung selama 30 menit. Sebelum itu ada beberapa persetujuan. Yang pertama, semua pembicaraan kita akan di kamera siaran, dan kebetulan untuk nama saudara akan disiarkan. Setuju atau setuju. Baik, sesi konseling pada hari ini akan kita mulai. Silakan Bapak saudara pembukaan kedua. Jadi ini dulu itu tepatnya waktu SMP, saya itu datang ke awal itu saya sakit panas 5 sampai seminggu. Itu panas 5 sampai seminggu, itu panasnya nggak turun. Dan itu bertepatan dengan ulangan tengah semester SMP. Itu membuat saya agak sedikit panik. Jadinya saya menyampingkan UTS itu dan pergi ke puskesmas untuk mendapatkan intermezzo dia sebisa masuk ke rumah sakit. Saya pergi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan, dan solusi yang tepat ini kenapa panas saya turun. Awalnya di diagnosa saya itu panas biasa, tapi ketika dicek denyut jantung saya itu sampai ke 140-an, dan dokter puskesmas itu mendiagnosa saya punya penyakit jantung. Apa itu dari riwayat penyakit? Di keluarga sih nggak ada yang kena penyakit jantung. Makanya saya dan ibu saya yang sebagai pendamping juga bingung kalau penyakit jantung. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit. Lalu pas di rumah sakit didiagnosa saya punya memang penyakit jantung, lebih tepatnya katup jantungnya kendor. Awalnya sih begitu. Lalu setelah dicek dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, akhirnya didiagnosa saya itu punya gangguan kecemasan. Iya, sudah diagnosis, dan awalnya gangguan kecemasan karena ketika saya ditensi di denyut nadi itu selalu berada di kisaran 160/100, begitu itu nggak normal di atas. Jadi saya punya indikasi hipertensi dan ada gangguan kecemasan. Akhirnya dari proses itu dicoba ke psikolog di rumah sakit. Lalu setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan, akhirnya sembuh waktu dulu SMP. Lalu waktu itu ya, kepribadian saya waktu itu, saya itu ekstrovert. Iya. Untuk sikap itu saya ekstrovert, dan saya itu cenderung kayak kayak bebas aja gitu, nggak kayak penurut, nggak kayak pemalu, nggak kayak pendiam. Saya ekspresif, orang yang aktif ya dulu. Lalu akhirnya suatu saat kejadian waktu saya masuk ke Universitas Rendana, di suatu hari ada kejadian yang merubah hidup saya. Kejadian simpel itu saya terjatuh dari tangga. Di perkuliahan. Iya. Sebelum masuk perkuliahan itu ada tes kesehatan. Saya terjatuh, dan saya kira itu cuman kayak lama di motor nih perjalanan nih, karena rumah saya ke kampus ini jauh. Saya sih anggapnya dulu biasa aja. Akhirnya setelah berhari-hari kok nggak membaik, akhirnya dibawa ke dokter penyakit saraf. Lalu dokter penyakit saraf didiagnosa saya itu nggak ada gangguan saraf. Tapi setelah keluhan-keluhan yang saya kasih tahu ke dokternya, yaitu suka keringetan, suka gemetaran, suka gugup, kira saya didiagnosa dapat penyakit
hipertiroid. Itu apa? Hipertiroid itu kelebihan hormon tiroid. Jadi manusia itu memproduksi hormon tiroid yang fungsinya untuk kayak melancarkan metabolisme dan sebagainya. Saya ini tidak percaya hipertiroid, jadi kadar hormon tiroid di tubuh saya ini kebanyakan. Jadi itu yang membuat saya cemas, gugup, keringetan, sampai ke jantung saya. Nah yang lebih hebatnya lagi, setelah saya CT scan jantung saya itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada penyakit di jantung saya. Jadi jantung itu karena akibat dari Hipertiroid itu, iya. Penyakit jantung itu sebabkan karena saya itu terlalu cemas. Karena saya ngapain ada orang yang dekat jantung saya ini, lu siapa dekat saya gitu kan? Terus gue cemas, gitu. Akhirnya sampai sekarang pun dilakukan pengobatan dan seperti bisa dilihat yang tadinya kurus, jadi hipertiroid itu selain berfungsi pada sisi psikologis orang juga berfungsi ke fisik orang, jadi buat dia kurus hipertiroid. Nah saya udah gemuk, berarti pengobatannya itu berhasil. Tapi yang jadi keluh kesah saya itu, saya ini di fisiknya sudah saya sudah nggak gampang seperti, saya sudah agak gemukan, agak bisi. Tapi sisi psikologis dari hipertiroid itu seperti kecemasan, gugup, keringetan, keringet dingin, kalau dicecer bawaan gugup, khawatir, gitu gelisah, itu tetap masih ada. Itu yang gimana ya, nggak bisa dirubah, gitu susah. Karena saya dulu juga pernah sedikit kayak bertanya pada orang yang kompeten, kalau punya masalah itu lebih baik dari sisi pengobatannya atau dari sisi psikologisnya yang diperbaiki. Yang dijawabnya pun dari sisi tergantung sih dari sisi psikologisnya katanya. Tapi saya kira masih nggak membantu itu. Saya malah dari orang introvert, saya jadi gugup, saya jadi orang pemalu, saya jadi orang gelisah, cepat khawatir. Padahal saya yakin setelah melakukan laboratorium hipertiroid itu kadar tiroid saya itu udah normal. Tapi dampak psikologisnya masih terasa di saya. berarti dari yang dulunya ekstrovert, yang aktif, yang kemana aktif bisa gitu. Terus setelah pengobatan malah jadi introvert, jadi pemalu. Cuma yang masih dirasain sampai sekarang itu yang sisi psikologis ini. Iya, gara-gara pengobatannya saya kira itu cuma berhasil di sisi fisiknya doang. Kalau psikologis kenapa ya kita kayak udah mendalam gitu di kepribadian kita. Berbeda aja, itu kan berubah dari yang personal ke dari ekstrovert kan. Iya, berubahnya itu mungkin karena ini juga ya, perkembangan zaman gitu ya, apa perkembangan lingkungan gitu ya. Jadi kan atau karena dampak dari COVID. Iya betul. Itu sih yang menurut saya itu salah satu alasan utamanya kenapa saya ini memang kayak jadi introvert gitu karena waktu zaman COVID kan saya di rumah ya, lebih tepatnya di dalam unit rumah aja kemana-mana. Karena saya tinggal di rusun dan saya baru, jadi lingkungan sekitar saya pun juga saya cuma sekedar kenal dan gak ada yang sepantang sama saya, jadi kayak teman tetangga itu nggak ada. Jadi saya benar-benar ngabisin waktu zaman COVID full di rumah, masuk sekali keluar. Ini juga sih yang menarik saya. Jadi selama pengobatan itu pas sebelum lockdown COVID atau pas kejadian lockdown itu pengobatan? Kalau pengobatan sih pas di lockdown. Lockdown berarti karena lockdown juga mempengaruhi saudara jadi introvert ya, karena kurang sosialisasi yang nggak bisa bebas bersosialisasi keluar. Mungkin sih ya. Itu lebih parah sih, saking introvertnya saya tuh kalau di unit rusun kan, kalau misalnya air galon habis nih, kita hubungin agen galon buat nganterin galon ke atas. Saya tuh kadang kalau tukang galonnya datang, saya nggak bukain pintu nggak ngambil, malah saya lari ketakutan. Saya benar-benar masuk ke dalam kamar gitu. Nggak tahu kalau dibilang takut sama orang sih enggak ya, karena saya
bersosialisasi media sosial itu ada sama teman baik gitu di media sosial. Kalau tak ketemu orang sih nggak, tapi kayak kalau kayak ada tamu, kalau kayak ada orang meskipun saya kenal tamu siapa, saya tuh ngumpet langsung kabur ke kamar gitu. Kecuali nanti kalau misalnya dipanggil, ini ada tetangga jauh atau saudara, saya keluar. Itu pun saya nggak aktif banget, masih aktif dulu. Kalau dulu tuh saya kalau ada orang datang ke rumah, saya tuh kayak paling saya tuh ngobrol tuh orang-orang yang lebih tua dari saya, dia masih apa? Jadi ada alasannya atau tanpa alasan merasa menghindar kamu? Lebih ke apa ya? Kalau bilang kebiasaan sih iya kan, kayak ya bisa bilang biasanya ya kalau orang-orang kabur gitu. Itu yang dirasain jadi kayaknya itu setelah pengobatan atau sebelum setelah pengobatan masih terjadi. Setelah pengobatan masih ada beberapa kali gitu. Mungkin karena faktornya juga ya, di rusun kan nggak boleh ayam peliharaan. Jadi kalau sekali ada yang ketok pintu, jadi sebenarnya gini, keluarga saya ini punya tradisi kalau pulang ke rumah tuh selain ketok pintu dengan cepat, harus gini-gini dalam pintu. Dia tahu kalau itu anggota keluarga. Karena dulu pernah ada satu kejadian, rusun saya ini nggak boleh pelihara hewan. Saya punya hewan, saya pelihara hewan kucing, dan itu lagi tidur di depan pintu. Lalu ada yang ketok di jam sore. Jam sore itu biasanya ayah saya pulang kerja. Saya pikir itu ayah saya dong. Pas saya buka, ternyata itu tetangga yang punya kenalan pengelola rusun. Lalu pas dibuka, selain wajah saya, kelihatannya wajah kucing itu. Dan respon ibunya itu pun juga kayak, wah ada kucing nih. Saya sih senyum, tapi dalam hati saya sudah mikir, waduh ini ibu kan kenal sama pengelola rusun ya, bawa juga anak hidup. Makanya dari kejadian itu saya agak khawatir gitu. Jadi kalau ada orang ketok pintu dan itu tidak memegang kunci, memegang ketok pintu, saya buru-buru masuk ke kamar bawa kucing saya. Jadi kayak gitu. Kan dari kebiasaan itu setelah kejadian itu jadi hasilnya itu kebiasaan untuk kamu gitu. Biasanya untuk menyembunyikan kucing dan bubutnya itu, wah itu memang kompleks sih kayak gitu. Itu susahnya tetap begitu. Bahkan kalau presentasi di kampus itu saya masih kadang ada gugup. Gugup itu yang masih yang biasa karena dilihat banyak orang atau karena gugup yang dari diagnosis yang sekolah. Kalau di SMA, sebelum saya pengobatan itu saya suka kalau berdiri di depan kelas presentasi itu saya suka getaran itu kelihatan banget sampai saya dikasih nickname Nando Getar guys, saking bergetarnya. Pas saya sih saya udah bisa apa ya, udah bisa nahan sedikit, dan saya udah mulai bisa kayak melihatin mata orang-orang masuk presentasi, jadi kayak gitu. Tapi tetap masih ada rasa gugup itu, ekspektasi orang kayak, wah ini orang nih, apalagi pas saya ditanya gitu kan, maksudnya udah mulai ditanya gitu ya. Berarti ya tetap sama aja ya gugup aja. Iya gugup aja. Nah terus sih tentang dokter yang ngasih pengobatan saya itu saya udah konsultasi, dok saya kok tetap masih gugup, apalagi itu saya trauma karena jatuh kan saya benar kayak perjalanan jauh, lutut saya tuh jadi pertiroid saya ini nyerangnya ke bagian lutut dan ke bawah. Jadi saya ini dulu suka kesemutan, dan lutut saya ini kalau di jalan jauh itu lemas. Jadi itu kebetulan jalannya jauh banget, lemas dan jatuh. Itu saya waktu itu kan proses juga di kampus saya Fakun itu saya 4 kali jatuh gitu. Saya malu banget gitu. Karena lemas itu. Iya karena lemas. Saya awalnya karena lemas, tapi itu datang ya pertiroid. Saya mikirnya sih, waduh banyak orang lagi ngeliatin. Saya mikir positif aja lah. Namanya kan orang puasa nih. Kayaknya
nggak kuat nih orang nih. Waktu itu ada ayah saya juga sih, jadi saya pulang nunggu lama. Saya nanya orang saya, Dok, kenapa sih saya masih gugup walaupun kayaknya pengobatan ini berhasil di segi fisik saya. Katanya itu sih yang memang harus kami rubah. Nggak bisa kayak pengobatan itu cuma bisa bantu sampai fisik kamu doang. Karena pengobatan itu cuma mengurangi kadar tiroid. Sebenarnya kan saya obat hipertensi. Karena saya kan ada keluarga dari hipertensi. Tapi sekali lagi saya tuh unik kasus saya ini. Saya ngomong langsung sama dokter, saya ini nggak hipertensi. Saya ini kalau di tadi, saya ini cuma gugup aja cemas. Saya tuh kalau di tadi kayak orang habis lari-lari naik turun tangga, kecapean, gugup. Saya tuh pernah sampai 110, 160. Itu bulan lalu ya, itu bahkan bulan lalu. Saya ini konsultasi 1 bulan sekali sampai sekarang dari tahun yang lalu. Ya kata dokternya nggak bisa itu obat cuma bisa bantu nurunin hormon tiroid yang ngurangin efektif tubuh kamu. Kalau kayak gugup itu udah jadi istilahnya apa ya? Evolusi dari gimana parahnya saya itu parah kayak jantung gitu. Gitu sih. Sebelumnya tadi mungkin saya kurang memahami. Jadi hipertiroid itu karena sering pendidikan jauh itu atau karena yang dari saudara jatuh dari tangga? Jatuh dari tangga itu kejadian saya tahu saya hipertiroid, tapi bukan penyebab saya hipertiroid. Penyebab hipertiroid menurut dokternya sendiri itu konsumsi garam yang berlebihan. Anda merasa konsumsi garam berlebihan? Saya sih agak sedikit merasa kalau masakan ibu saya itu banyak garam. Jadi masakan rumah Salah satunya. Dan mungkin pola jajan saya sih waktu SMP itu saya benar-benar kurus banget, benar-benar ceking. Karena pola jajan saya itu setiap hari saya minum popcorn, sembarangan. Iya, gori-gori yang seribuan, sampai keratin dan itu saya sikat gitu kan. Gope katanya, adem, males gitu kan. Kalau untuk jalan sih, saya udah biasa jalan dari SMP. Pulang pergi itu saya jalan. Kebetulan aja kejadian jatuh itu merupakan kejadian baru ketahuan jadi iya, itu dari jatuh. Terus udah kuat sih itu kejadian simpel yang berubah hidup saya itu jatuh dari tangga. Kalau ini bodoh amat. Terus kalau dibilang apakah gugup ini mengganggu akademis, saya kan lagi di bidang akademis, saya di kuliah. Kalau di luar sih enggak, mengganggunya itu pas di SMA. Karena waktu di SMA itu sebelum masa lockdown ya, saya tuh banyak banget ikut organisasi. Organisasi itu saya masih extrovert lagi. Kan introvert saya itu dimulai sejak zaman lockdown. Jadi saya masih extrovert. Saya masih ikut banyak organisasi, saya masih banyak ngelindung kesana kesini, saya masih banyak punya kenalan, teman-teman sosial. Dan gugupnya saya ini dulu kan juga banyak tugas presentasi. Nah itu kerasa banget, ketara banget saya itu gugup. maju untuk mempresentasikan di depan Saya gugup presentasi, tapi anaknya saya banyak ikut organisasi. Mau aneh saya. Emang begitu ya? malu masih SMA. Iya. Jadi kan dulunya ada sama ini bagaimana relasi yang pertemanan Anda dari yang sebelumnya di SMA ini sobat saat menjadi sobat apakah masih hubungan baik atau ada perubahan? SMA ya. Gugupnya ini itu ngaruh juga sih. Kalau dari saya dulu yang saya
Mungkin karena udah gak update kabarnya juga kali ya, udah mungkin di touch gitu juga kali ya. Jadi saya juga udah lupa. Tapi ada kayak 1-2 orang yang setiap hari masih cekan saya nggak ketemu. Dan relasi sosial saya sekarang kalau ditanya yang introvert, mungkin saya lebih banyak apa ya? Lebih banyak usaha kali ya buat gaya temen gitu. Karena kan udah artinya berpengaruh terhadap tugas dia, relasi dan tugas dia tugas saya. Oh iya, tadi kan trauma setelah dari jatuh itu, apakah trauma itu masih ada rasakan? Yakin? Coba dulu. Kalau dari jatuh sih, saya ingat banget itu waktu bulan puasa April tanggal 10 itu saya jatuh. Lalu sekitar akhir bulan saya masih berobat. Saya belum ngomong tuh kalau saya masih ada trauma. Asal jatuh traumanya itu kayak gini. Jadi kan saya jatuh 4 kali. 2 kali di area kampus, 1 kali, 2 kali di area rumah saya di rusun. Nah, posisi rusun ini satu ini di tangga mau naik ke lift. Yang kedua itu di koridor lantai saya yang jalannya datar. Itu saya bingung, itu saya datar aja jatuh. Walaupun ada di posisi ayah saya. Traumanya itu berlangsung selama sebulan 2 bulan dari kejadian itu. Traumanya itu kayak saya jalan dari kasur ke kamar mandi aja, saya tuh takut jatuh. Jadi gini nih, saya dari kantor saya jatuh ya. Sehari sebelum saya tes kesehatan, yang kejadian saya jatuh, saya tuh potong rambut dan saya lupa ada kejadian apa, pokoknya saya buru-buru. Dan itu kondisinya saya capek, panas, saya buru-buru. Dan jarak dari rumah saya ke potong rambut itu cukup jauh. Jadi saya udah jalan buru-buru, duduk, potong rambut, dan juga pulang buru-buru. Jadi kaki saya tuh agak lemes. Ada ke kampus naik sama ayah. Ini sama ayah saya naik motor di Bonceng. Itu jalan juga cukup jauh sih. Nah, waktu itu ada kejadian di hari itu ada yang bisa potong rambut. Saya itu mandi biasa. Kebetulan dapur sama kamar mandi saya itu sebelahan. Ibu saya itu lagi masak di dapur, lagi nyiapin buat menu buka. Ibu saya masak. Saya merasa kaki saya lemes, dan kalau kaki saya lemes, otomatis kalau buka celana itu ngangkat kaki kan. Dan ngangkat kakinya itu kayak susah banget gitu, susah banget. Jadi saya nyenderan, ngangkat kakinya itu saya nyenderan ke tembok. Iya, mandi, nyenderan ke tembok. Udah mau berhasil, apesnya kejadian yang saya enggak sama sekali harapan terjadi sama saya dan keluarga saya, karena ini kan terjadi lansia, itu saya jatuh di kamar mandi. Kepleset. Karena kan saya nyenderan, kaki saya kapal satu, kaki kiri saya numpang. Jadi jatuh kepleset dan kepala saya itu bentur. Itu apa sekaligus saya belum banget satu emang tidak ada cedera yang itu sakit ya. Bunyi duk. Sampai ibu saya ngomong, "Bro, apa di kamar mandi?" Di situ apa mah? Terus ngomong saya kata ibu saya, "Tadi saya jatuh apa mah cuma jatuh kayak setuan santai." Gitu. Saya coba yakin kalau itu saya benar nahan sakit di area punggung sampai ke bawah. Terus saya itu negatif thinking banget. Ini saya bisa jalan gitu kan. Ini gara-gara terpancing ini saya jadi ingat kejadian sebelumnya nih. Sebelum saya jatuh zaman COVID, ini mereka saya kan di kamar aja atau di tempat duduk aja, ada tugas apa dan sebagainya. Jadi
Ya gitu sih, susah sih. Mohon maaf sebelumnya yang tadi saudara ceritakan jatuh di kamar mandi besok di kepalanya itu apakah orang tua ada kepalanya atau ada langsung coba ngecek ke rumah sakit? Awalnya kan saya mau apa, itu ibu saya tahu. Karena suara ibunya itu menurut suara kepala. Saya nggak bisa nyangka kalau ini ada suara sampol, suara apa, itu suara kepala. Perasaan saya sih waktu itu sih, perasaan orang tua saya sih pastinya khawatir, cemas, kenapa-napa takutnya. Tapi saya nggak apa-apa, cuma itu cuma kepleset aja. Jadi ada berusaha untuk Iya. tadi kan Anda menjelaskan Anda memiliki gangguan kecemasan yang sore psikologi. Nah, penjelasan gangguan kecemasan yang dijelaskan oleh psikologi itu pada itu seperti apa? Yang gangguan kecemasan yang didiagnosa psikolog pada itu kan jadi waktu saya SMP ya. Iya, waktu SMP. Jadi penjelasan gangguan kecemasan itu saya kalau ketemu orang baru gugup. Dan itu saya terima, karena itu saya rasakan. Itu yang mau diagnos saya pikir karena awalnya saya kan didiagnosa penyakit jantung, kan didiagnosa kayak gini. Padahal itu karena saya didiagnosa, saya di tensi sama orang baru, saya tekan. Orang baru yang siap. Iya, setiap ngecek kan di rumah sakit sih dia seminggu. Itu susternya tuh kayak ganti-ganti gitu. Kayak jadinya cemas. Iya, dan kalau pernah waktu itu saya di tensi waktu saya tidur normal loh, ya pasti hasilnya juga normal. Dan macam-macamnya gitu sih, ngomong orang baru. Jadi saya gugup. Dan psikolognya itu ngelepasin saya. Dulu saya dikasih obat juga. Dan psikolognya itu ngelepasin saya setelah saya konsultasi dan saya bilang itu saya aktif organisasi. Saya jadi dulu wakil ketua eskul, saya ngejuarin lomba. Itu kan saya otomatis nyiapin kalau saya udah nggak gugup lagi. Ya di SMP. Di SMP itu saya nyiapin saya udah gugup lagi dengan orang-orang baru. Itu kan kalau organisasi pasti ada kejadian-kejadian event untuk ketemu orang baru sama. Tapi gugupnya itu kembali lagi ke sekarang, zaman saya sekarang. Kalau dibilang gugup banget enggak, kalau dibilang hilang enggak juga. Gugup itu maksudnya gini kan, gugup itu relatif, gugup itu standar, semua orang pasti gugup. Tapi gugupnya saya ini, saya bilang, saya kategorikan sebagai berlebihan yang tidak merugikan aktivitas saya, tapi saya rasa itu berlebihan di beberapa peristiwa. Kayak tadi presentasi atau apa ya? Hubungan dengan banyak orang atau orang baru. Ini juga bisa berhubungan dengan orang baru. Bahkan beberapa orang yang saya kenal pun saya yang suka aku. Saya kayak ketemu tetangga papasan. Saya pasti ketika saya berikan salam dulu, Bu, dan kayak masih Bu gitu. Apalagi kalau diajak ngobrol sama orang kan di lift kita nggak tahu siapa yang bakal sakit sama kita kan. Ya, gitu sih. Tapi aneh saya ini, saya ada dua sisi di mana saya gugup ngobrol sama orang, dan satu sisi saya ini yang memulai pembicaraan sama orang baru. Apa yang Anda rasain pas yang bisa ada orang baru sama Anda diajak ngobrol sama orang baru sama ada di memulai yang ngajak ngobrol? Mungkin ada event atau kejadian tertentu ya, bisa kayak di lift nih. Dulu saya pernah satu lift sama pokoknya orang yang butuh bantuan intinya.
Nah, saya kayak ngomong, ibu ini ada yang ini intinya dia punya kulkas dan ada yang jatuh, ada yang keluarga jatuh. Jadi saya ngomong, ibu ini ada barang yang jatuh. Jadi saya nggak begini langsung, tapi saya bilang itu lebih ke ngajak ngobrol yang bantuin sih daripada. Kalau untuk yang membuka topik bicara sama orang, Buka topik? Itu pernah sih saya sering pernah beberapa kali sih. Kayak saya dulu pernah ngasih makan kucing dan saya kan sering ngasih makan kucing. Jadi dan beberapa orang juga yang sering ngasih makan kucing juga. Jadi saya tahu orangnya di lingkungan rusun. Ya. Nah itu juga masuk awalnya saya orang baru. Saya mulai kayak ngajak ngobrol, Bu, ngasih makan kucing apa? Saya kayak ngobrol-ngobrol gitu. Karena saya kan di bidang psikologi ya, saya bidang psikologi ya. Saya harus bisa memulai pembicaraan dong. Saya harus bisa membuka topik, mencari pembicaraan. Bisa memberikan diri kayak ngobrol-ngobrol gitu. perasaan anda setelah mengajak ngobrol orang baru itu, apa ada perasaan yang anda rasakan hal baru atau masih terburu pada yang Kalau komunikasinya lancar nyambung, saya senang. Ada satu kondisi di mana saya ngajak ngobrol orang baru dan respon orangnya itu negatif. Saya sih gugup sama lebih kesel gitu. jadi setelah kalau respon orang itu nggak bagus ada terbantu ngobrol apa Kalau respon orang nggak bagus, saya minimal ngasih sanggahan atau pembelaan dari obrolan yang saya ucapin dulu. Terus kalau emang dikasih lontaran yang negatif lagi, saya sih udah kesel. mungkin sudah habis waktu sesi konsul kita hari ini ya 30 menit pas. Untuk selanjutnya sesi konsulnya akan kita atur lagi gitu ya. Terima kasih telah menceritakan keluhasannya. Terima kasih juga sih kepada Bapak telah mendengarkan keluhan saya. Saya ini ingin didengar aja gitu ceritanya. Kalau untuk saran sih saya belum terlalu membutuhkan, tapi saya ingin punya teman bercerita aja gitu. Ya, bisa. Mungkin kedepannya saya bisa terjadwal dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya perlu saran dari Bapak. Terima kasih. Selamat sampai. Baik.